Hai guys, selamat datang di channel aku. Di sini aku ingin membagikan kepada kalian cuplikan dari buku yang aku baca, yang aku rasa ini juga bisa memberikan kepada kalian pandangan baru terhadap sesuatu yang akan kita bahas. Jadi silahkan cari posisi yang nyaman buat kamu, dan aku sarankan gunakan headset atau headphone kamu agar pesannya bisa lebih terasa sampai ke hati kamu. Tetap stay tune, jangan di skip dan dengarkan sampai akhir ya. Aku mau jujur sesuatu hari ini. Aku pernah merasa seolah hidupku macet. Seolah aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku diam. Bahkan kadang malah memilih jalan yang salah. Aku ingin berubah, tapi aku justru menunda. Aku ingin sembuh, tapi aku terus buka luka lama. Sampai suatu hari, aku membaca buku The Mountain Is You. Dan jujur, kalimat ini menghantam aku dalam-dalam. Gunung yang harus kamu taklukkan adalah dirimu sendiri. Setelah membaca itu, aku diam lama. Karena akhirnya aku sadar, mungkin bukan dunia yang menghalangi aku selama ini, tapi aku sendiri. Self-sabotase itu ketika kamu jadi penghalang untuk kebahagiaanmu sendiri. Bukan karena kamu tidak tahu caranya, tapi karena kamu menolak kesempatan itu dengan berbagai cara. Misalnya, kamu bilang pengen lebih sehat, tapi kamu sendiri yang tetap beli junk food tiap malam. Kamu pengen disayang, tapi kamu dorong orang yang mau dekat karena takut sakit hati. Dalam buku ini, Brianna Wiest menjelaskan bahwa self-sabotage bukan bentuk kebodohan, tapi bentuk perlindungan, tapi salah arah. Perlindungan yang salah arah. Jadi, saat aku diam, padahal seharusnya aku melangkah. Saat aku nolak sesuatu yang sebetulnya baik buat aku, itu bukan karena aku bodoh, tapi karena aku takut. Dulu, aku pikir aku cuma takut gagal. Tapi setelah aku renungkan lagi, ternyata aku juga takut sukses. Takut ekspektasi orang berubah. Takut orang melihat aku sebagai orang hebat dan mulai menuntut lebih. Jadi, tanpa sadar, aku sabotase semua peluang yang datang. Aku bilang aku belum siap. Aku bilang belum waktunya. Padahal aku hanya takut. Karena di dalam diriku ada bagian yang percaya bahwa jika aku sukses, maka aku harus menanggung beban yang lebih berat. Dan aku belum siap menanggung itu. Aku juga pernah punya luka yang membuat aku berpikir aku tidak cukup baik. Kata-kata dari masa kecil, pengalaman gagal, atau bahkan pengkhianatan kecil. Semua itu aku simpan, aku tanam dalam-dalam. Dan tanpa sadar, setiap kali ada sesuatu yang baik datang, aku refleks menolaknya. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku percaya aku tidak pantas menerimanya. Aku jadi sadar bahwa selama ini aku sedang hidup menurut cerita lama. Cerita yang tidak lagi relevan. Cerita yang harusnya aku tinggalkan. Ironis ya, kadang kita tetap tinggal di tempat yang membuat kita menderita, hanya karena itu sudah familiar. Aku pernah terlalu lama bertahan dalam pola yang menyakitkan, karena aku tidak tahu rasanya hidup damai itu seperti apa. Ketika hidup mulai membaik, aku malah panik. Rasanya seperti, tunggu dulu, ini terlalu tenang, ini pasti ada sesuatu yang salah. Maka aku sabotase semuanya, aku bikin kekacauan, karena aku belum terbiasa dengan hal baik. Dan buku ini membuka mataku bahwa zona nyaman tidak selalu berarti aman. Kadang justru itu adalah penjara tanpa jeruji. Aku termasuk orang yang perfeksionis, dan aku sering pakai alasan itu untuk tidak melakukan apapun. Nanti aja kalau sudah siap. Nanti kalau bisa lebih bagus, baru aku mulai. Tapi ternyata perfeksionisme bukan standar tinggi. Tapi takut diejek, takut gagal, dan takut terlihat salah. Kita pakai standar tinggi sebagai tameng, padahal sebenarnya kita sedang bersembunyi
Dan itu adalah bentuk sabotase paling halus. Ini bagian paling jujur yang harus aku akui. Kadang, aku merasa kehilangan ketika aku tidak lagi terluka. Karena terlalu lama hidup dalam luka, aku jadi berpikir, aku memang begini. Dan ketika luka mulai sembuh, aku merasa kosong. Seolah identitasku hilang. Ini yang disebut Brianna Wiest. Ketika kamu begitu terbiasa hidup dalam sakit, maka sembuh akan terasa asing dan menakutkan. Maka banyak orang sabotase kesembuhannya sendiri karena belum siap menjadi orang yang baru. Lalu, bagaimana kita bisa berubah? Pertama, jujur dengan diri sendiri. Perubahan itu nggak bisa dimulai dari motivasi, tapi dari kejujuran. Aku belajar untuk duduk diam dan bertanya, kenapa aku terus mengulang kesalahan yang sama? Apa aku takut gagal? Atau takut berubah? Kadang jawabannya menyakitkan, tapi justru dari sanalah penyembuhan dimulai. Yang kedua, maafkan diri yang lama. Beri kesempatan untuk diri yang baru. Aku juga pernah benci dengan diriku yang lama. Tapi, semakin aku benci, semakin dia menguasai aku. Sampai aku belajar bahwa satu-satunya cara untuk berubah adalah memaafkan diriku yang dulu. Karena kita tidak bisa tumbuh dari rasa benci. Kita hanya bisa tumbuh dari penerimaan. Ketiga, ubah narasi dalam pikiran. Dulu aku sering berkata, aku memang lemah. Aku pasti gagal. Aku nggak sepintar mereka. Sekarang aku belajar menggantinya dengan aku sedang belajar, aku boleh salah, aku layak tumbuh. Dan aku mulai percaya kata-kata yang kita ulang dalam kepala perlahan membentuk kenyataan. Yang keempat, ambil langkah kecil tapi konsisten. Kamu gak perlu berubah total hari ini, tapi kamu bisa melakukan satu hal kecil yang lebih baik. Satu kata baik untuk dirimu sendiri, satu keputusan kecil untuk berhenti menunda, satu keberanian untuk bilang tidak ke hal yang menyakitimu. Lama-lama kamu akan sadar kamu sedang mendaki gunung itu pelan tapi pasti. Kalau hari ini kamu merasa stuck, mungkin bukan dunia yang sedang menghalangimu, tapi dirimu sendiri. Tapi kabar baiknya adalah kalau kamu adalah gunung itu, maka kamu juga adalah pendakinya. Kamu bisa menaklukkan dirimu sendiri, kamu bisa tumbuh. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani. Berani untuk berubah, berani untuk pulih, berani untuk menjadi kamu yang baru. Dan perjalanan itu dimulai hari ini. Dan setelah membaca buku The Mountain Is You, aku jadi sadar satu hal besar, bahwa seringkali musuh terbesar dalam hidup ini bukan orang lain, bukan keadaan, bukan masa lalu, tapi diri kita sendiri. Kita punya gunung besar di dalam diri, dan gunung itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk didaki. Kalau hari ini kamu merasa belum jadi apa-apa, belum kemana-mana, atau malah terus merasa gagal dan stuck, mungkin bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu masih terlalu keras pada dirimu sendiri. Jadi yuk mulai pelan-pelan, kenali luka-lukamu, maafkan dirimu, dan bangun ulang hidupmu. Karena kamu layak untuk hidup yang damai dan bertumbuh. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Kita akan terus bahas banyak hal reflektif dan inspiratif lainnya dari buku-buku yang gak cuma enak dibaca, tapi juga bisa mengubah cara kita melihat hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku Tika Agus, dan ini adalah ruang untuk kita bertumbuh pelan-pelan tapi pasti. See you in the next video. Bye-bye.